Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Ani Mariana Seran, NIM 2407010029, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang parasitiologi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Pasti kita bertanya-tanya, kira-kira apa itu parasitiologi? Jadi teman-teman, parasitiologi adalah ilmu yang mempelajari organisme parasit yang hidup sementara atau secara permanen di atau dalam tubuh organisme hidup lain sebagai tempat mencari makanan untuk mempertahankan hidupnya. Parasit dalam ilmu kedokteran merupakan organisme kelompok hewan yang untuk dapat mempertahankan hidupnya membutuhkan makhluk hidup lain sebagai sumber makanan dan sumber kehidupannya. Selanjutnya, klasifikasi parasit. Parasit diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan struktur tubuhnya menjadi 3 kelompok. Yang pertama, protozoa. Protozoa merupakan parasit bersel satu atau mikroskopis yang bisa hidup di dalam tubuh manusia, terutama di darah atau saluran cerna. Meskipun kecil, protozoa bisa menyebabkan penyakit serius seperti malaria atau disentri. Yang kedua, helminthes atau cacing. Parasit ini terdiri dari banyak sel atau multiseluler dan bisa berukuran cukup besar. Mereka hidup di saluran pencernaan, hati, paru-paru, atau bahkan otak manusia. Contohnya seperti cacing gelang dan cacing pita. Yang ketiga, arthropoda. Kelompok ini mencakup serangga dan hewan berkaki banyak seperti nyamuk, lalat, kutu, dan camplak. Mereka bisa menjadi parasit langsung atau menghisap darah atau vektor pembawa parasit lain, misalnya nyamuk pembawa Plasmodium penyebab malaria. Selanjutnya, contoh dari protozoa. Protozoa adalah parasit mikroskopis bersel satu yang hidup di dalam tubuh inang. Mereka bisa berkembang biak dengan cepat dan menyebabkan infeksi yang serius. Ada beberapa contoh protozoa yang sering menginfeksi manusia. Yang pertama, Entamoeba histolytica. Penyebab penyakit amebiasis atau disentri amuba, menyerang usus besar, menyebabkan diare berdarah, nyeri perut, dan dalam kasus parah bisa menyebar ke hati. Penularannya melalui makanan atau air yang terkontaminasi tinja. Yang kedua, Giardia lamblia. Penyebab giardiasis yaitu infeksi saluran cerna yang menimbulkan diare, kembung, dan mual. Biasanya menular dari air minum yang tidak bersih seperti dari sungai atau sumur yang tercemar. Yang ketiga, Plasmodium spp. Parasit penyebab malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Parasit ini menyerang sel darah merah dan bisa menyebabkan demam tinggi, menggigil, anemia, bahkan kematian jika tidak ditangani. Yang kedua, contoh dari Helminthes sintes. Helminthes adalah kelompok parasit yang berbentuk cacing. Mereka terdiri dari banyak sel atau multiseluler dan ukurannya bisa kecil sampai sangat panjang. Parasit ini biasanya hidup di dalam tubuh manusia, terutama di usus, hati, atau jaringan lain. Berikut ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Ini adalah cacing yang sangat umum di daerah tropis dan subtropis. Penularannya melalui makanan atau air yang terkontaminasi telur cacing dari tanah atau kotoran. Setelah masuk ke tubuh, telur akan menetes di usus dan berkembang menjadi cacing dewasa. Gejalanya bisa berupa mual, perut kembung, nyeri, bahkan penyumbatan usus jika jumlahnya banyak. Yang kedua, Taenia spp atau cacing pita. Ada 2 jenis utama cacing ini. Yang pertama, Taenia saginata dari daging sapi dan Taenia solium dari daging babi. Penularannya terjadi saat kita makan daging yang tidak dimasak sampai matang. Cacing ini hidup di usus dan bisa tumbuh sangat panjang, bahkan hingga beberapa meter. Gejalanya bisa ringan seperti gangguan pencernaan, atau jika berat, larvanya masuk ke organ lain. Pada Taenia solium biasa menyerang otak. Penyakit itu biasanya disebut dengan sisterkosis. Yang berikutnya contoh arthropoda. Yang pertama, nyamuk. Bukan parasit secara langsung tetapi sangat penting dalam penularan penyakit.
Contoh nyamuk Anopheles pembawa Plasmodium penyebab malaria, Aedes aegypti pembawa virus dengue penyebab DBD, dan Culex pembawa virus penyebab filariasis atau kaki gajah. Jadi, nyamuk adalah perantara yang sangat berbahaya dan harus dikendalikan populasinya. Yang kedua, kutu dan camplak. Hidup di kulit manusia atau hewan, mengisap darah dan bisa menyebabkan rasa gatal, alergi, dan bahkan menularkan penyakit seperti tifus atau penyakit limi. Yang ketiga, lalat. Bisa membawa telur parasit atau kuman dari tempat yang kotor ke makanan kita. Jenis tertentu seperti lalat pasir atau sandfly bisa menularkan penyakit leishmaniasis. Selanjutnya, cara penularan parasit. Parasit bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara, dan sangat penting untuk memahami jalurnya supaya kita bisa mencegahnya. Yang pertama, melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ini adalah cara penularan yang paling umum. Telur atau kista parasit bisa terdapat pada makanan mentah, air kotor, atau makanan yang tidak dicuci atau tidak matang sempurna. Yang kedua, kontak langsung dengan tanah atau air yang tercemar. Misalnya anak-anak yang bermain di tanah tanpa alas kaki bisa tertular cacing tambang. Yang ketiga, gigitan vektor atau serangga pembawa. Nyamuk, kutu, lalat bisa menggigit dan menularkan parasit langsung ke dalam aliran darah manusia. Yang keempat, penularan vertikal dari ibu ke anak. Beberapa parasit seperti Toxoplasma gondii bisa menular ke janin melalui plasenta dan menyebabkan cacat lahir. Selanjutnya, siklus hidup parasit. Siklus hidup menunjukkan bagaimana parasit berkembang biak dan berpindah dari satu inang ke inang yang lainnya. Ini penting dipahami agar kita tahu di mana kita bisa memutus rantai penularannya. Yang pertama, ada siklus langsung. Parasit hanya butuh satu inang untuk hidup dan berkembang biak. Contohnya Ascaris lumbricoides atau cacing gelang yang menetas dan tumbuh dewasa di usus manusia. Yang kedua, siklus tidak langsung. Parasit butuh 2 atau lebih inang untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Contohnya, Plasmodium butuh nyamuk sebagai inang perantara dan manusia sebagai inang utama. Tanpa nyamuk, siklusnya tidak bisa dilanjutkan. Memahami siklus hidup ini sangat penting dalam upaya pengendalian penyakit. Misalnya, dengan membasmi nyamuk, kita bisa memutus penularan malaria. Selanjutnya, patogenesis parasit. Patogenesis artinya adalah mekanisme bagaimana parasit menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Parasit bisa merugikan tubuh kita melalui beberapa cara. Yang pertama, merusak jaringan tubuh. Parasit bisa menghancurkan sel-sel atau organ tempat mereka hidup. Contohnya, Entamoeba histolytica bisa melubangi dinding usus menyebabkan peradangan dan luka. Yang kedua, gangguan penyerapan nutrisi. Parasit seperti cacing usus, penyerapan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi menyebabkan kita kekurangan gizi meskipun kita sudah memakan makanan yang cukup banyak. Yang ketiga, menimbulkan reaksi imun tubuh. Tubuh akan melawan parasit dengan sistem imunnya, tetapi reaksi ini bisa menimbulkan peradangan atau alergi yang merusak jaringan sehat. Yang keempat, menyebabkan peradangan kronis. Jika infeksi peradangan berlangsung lama, bisa menyebabkan pembengkakan, kerusakan organ, atau bahkan kanker dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, pencegahan dan pengendalian. Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, masak makanan sampai matang. Yang ketiga, pengendalian vektor. Yang keempat, sanitasi. Dan yang kelima, vaksinasi. Selanjutnya, pengobatan parasit. Yang pertama ada antiprotozoa, yang kedua antihelmintik, dan yang ketiga insektisida. Di sini teman-teman bisa lihat ada contoh tabel parasit dan penyakitnya. Ada parasit, inang, dan penyakitnya. Salah satu contohnya itu ada Plasmodium spp, inangnya manusia, penyakitnya malaria. Ada juga Entamoeba, inangnya manusia, penyakitnya disentri, dan lain-lain. Baik, sekian dari video saya. Maaf apabila ada terjadi kesalahan pengucapan kata atau kalimat. Sekian dan terima kasih.